Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang pasti di podcast hari ini Bincang Sehat kita sudah kedatangan narasumber ya, mahasiswa dan mahasiswi S1 Farmasi di Stikes Indah Medan. Nanti kita akan berkenalan. Kebetulan di hadapan mereka juga sudah ada berbagai macam produk yang mereka hasilkan sebagai bentuk karya dan sumbangsi pemikiran untuk kemajuan terutama di Stikes Indah Medan. Nantinya kita bisa lihat video ini di channelnya Pejuang Aspirasi dan juga di Stikes Indah Medan. Nah, mungkin kita langsung aja berkenalan. Boleh dari sudut sebelah kiri saya, silakan dulu berkenalan, nama, alamat, dan juga jurusan yang ada di Stikes Indah Medan. Silakan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya itu Muhammad Sulaiman. Saya dari Stikes Indah Medan, S1 Farmasi. Saya aslinya dari Riau, Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir, ya sebelahnya, silakan. Perkenalkan, nama saya Evi Haryanti. Saya berasal dari Riau, Pekanbaru, Kecamatan Kuantan Singgung Hilir. Saya dari S1 Farmasi. Dari Pekanbaru, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Maria. Saya dari Stikes Indah Medan, program studi S1 Farmasi. Saya berasal dari Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Padang Lawas Utara. Padang Lawas Utara, silakan yang terakhir. Perkenalkan, nama saya Alia Sandius Putri. Saya berasal dari S1 Farmasi, Stikes Indah Medan. Alamat saya yaitu Padang, Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat. Nah, kalian kan sudah kuliah ya, semester berapa? Semester 2. Semester 2. Nah, di hadapan kalian sudah ada berbagai macam produk yang kalian hasilkan. Saya kira kita juga harus berbagi informasi ke yang menonton video ini supaya ini bisa menjadi bentuk karya seorang pemuda ya, mahasiswa-mahasiswi yang kuliahnya di Stikes Indah Medan juga sudah punya karya yang nyata dan ini bisa kita perjualbelikan kalau nanti sudah ada izin resminya. Nah, mungkin dari ini ada sirup ya? Apa ini sabun? Ini sabun. Nah, mungkin bisa jelaskan ini sabun apa? Apakah sabun cuci piring atau sabun mandi? Nah, ini coba bisa jelaskan nih. Silakan. Ini Pak, ini kami buat kemarin untuk sabun cuci piring. Namanya Hortikultur Vimajai. Hortikultur Vimajai. Ini jadi bisa kita buat di rumah juga gitu. Pakai mic ya. Ya nggak apa-apa, lanjut aja lagi. Jadi bisa kita buat di rumah juga Pak. Jadi bahannya itu dia pertama ada asam stearat. Nanti bisa kita cari aja di tempat toko-toko kimia. Itu mungkin bisa kita dapat bahannya. Sama ada SLS juga. Itu namanya sodium laurel sulfat. Jadi dan juga ada air nanti untuk pelarutnya. Untuk pelarutnya ya. Untuk pelarutnya. Jadi untuk pembuatannya kita panaskan dulu airnya itu bisa mau kita lah gitu. Iya. Berapa mau kita buat gitu. Bisa kita larutkan kita panaskan nanti airnya itu sebanyak 1 liter atau 5 liter gitu suka hati kita. Nanti kalau udah mendidih baru kita masukin bahan-bahannya. Jadi bisa kita apakan juga kita aduk. Nanti kalau misal untuk pewarnaannya ya suka-suka kita lah gitu. Kita maunya suka warna apa gitu. Zat pewarnanya ya. Iya, berarti ada zat pewarnanya ya. Nah, ini tapi belum diperjualbelikan ya. Untuk saat ini kami belum Untuk memperjualbelikannya. produksi sendiri di internal. Ini kemasan juga masih kemasan numpang ya. Ya numpang soalnya. Belum, tetapi ada wacana untuk mengemas atau memberikan kemasan yang lebih baik lagi ya ke depan ya. Sudah ada Pak. Oh, sudah ada. Ini masih uji coba, contoh. Tapi udah pernah dicoba ini? Sudah Pak. Kemarin udah saya coba Pak. Kemarin saya bawa pulang, ya hasilnya bagus juga Pak. Bagus ya. Oh, bagus. Menghilangkan lemak-lemak lah Pak. Oke. Nah, di sebelah itu ada sirup ya, sirup. Ini kalau bulan puasa selalu banyak iklan-iklan sirup nih. Nah, kalian ini berarti sudah bisa memproduksi sirup. Ini sirup bisa dijelaskan nih, sirup yang hasil produksi kalian. Jadi sirup yang kami buat ini itu sirup alami. Sirup alami? Ya, oh, sirup alami. Ini raspberry Pak. Raspberry. Ya, bahan-bahannya itu bisa dibeli di sekitar rumah kita. Jadinya kalau misalnya kita mau buat itu bahannya seperti gula, air atau pewarna makanan biasa, atau bisa dengan sari raspberry tersebut. Sari raspberry. Ya, jadinya kalau misalnya ibu-ibu di rumah ingin membuat bisa dan aman dikonsumsi untuk ibu hamil
dan untuk anak-anak. Oh, itu aman dikonsumsi untuk ibu hamil dan juga anak-anak. Karena dia tanpa pengawet. Tanpa pengawet. Nah, ya ini kan raspberry. Iya, Pak. Ada berbagai varian nggak yang sudah kalian produksi? Oh, ada, Pak. Sebenarnya Bisa kami disebutkan apa memproduksi aja? itu ada jeruk, ada markisah juga. Oh, jeruk, markisa, sama raspberry. Iya. Tapi juga belum diperjualbelikan. Belum, Pak. Belum. Karena belum mendapatkan izin. Kalau Belum. misalnya kita memproduksi banyak untuk sekitaran rumah gitu masih bisa. Masih bisa. Ya. Kalau nanti ada masyarakat di luar sana yang ingin mencoba atau membeli sirup kalian, bisa juga. Oh, bisa, Pak. Bisa ya. Bisa juga dibuat di rumah untuk ibu-ibu. Terus karena dia tidak pakai pengawet, dia tahannya hanya untuk 2 bulan. Oh, 2 bulan saja, Ya, karena tidak memakai zat pengawet. Lebih bagus ya sebenarnya untuk tubuh ya, Iya, Pak. tanpa zat pengawet ya. Terus minumnya jangan terlalu sering juga. Karena dia banyak mengandung glukosa. Oh, glukosa. Jadinya tidak baik untuk tubuh. Gula ya, glukosa, gula. Apalagi untuk orang-orang yang mengidap diabetes mellitus ya salah satunya. Nah, kita ke sebelahnya ini ada apa ini? Aromaterapi, Pak. Aromaterapi. Nah, mungkin bisa jelaskan nih. Aromaterapi ini merupakan obat gosok yang bisa kita buat ketika kita mengalami pusing, mual, muntah. Dan seperti saat ini terdapat penyakit COVID dan seperti kita kehilangan hidung tersumbat. Karena Gejalanya ya. Karena kandungannya ini ada jeruknya, kita alaskan ke hidung itu bisa menyegarkan rongga hidung. Rongga hidung. Apa kenapa kalian terpikir untuk membuat satu apa ini ya? Seperti aromaterapi ya. Nah, gitu. Karena kebutuhan sekarang ini, Pak, lagi itu yang dibutuhkan. Mungkin dari kandungannya bisa dijelaskan sedikit garis besarnya aja. Kandungannya ini kita menggunakan kampor dan mentol, lalu kita tambahkan metil salisilat dan pelarutnya ini parafin liquid. Untuk menambah harumnya bisa ditambahkan minyak citri atau minyak jeruk, Pak, atau yang lain seperti yang lebih kuat kita bisa menambahkan pengharum entah semangka yang lain. Oh, berbagai varian ya. Nah, ada nggak efek samping kalaupun mengkonsumsi atau menggunakan aromaterapi ini? Terutama bagi ibu. Tadi kalau tanpa zat pengawet kan sangat baik untuk dikonsumsi ibu hamil maupun anak-anak. Nah, kalau ini ada nggak efek sampingnya? Ini tidak memiliki efek samping, Pak. Cuman kalau kita menggunakan ini lalu kita pergi ke air atau terkena air, ini bisa menyebabkan panas. Oh, panas. Oh, seperti itu. Hanya untuk itu aja ya. Nah, yang satu lagi ini ada 2 produk ini. Sepertinya ada produk jamu ya dan juga bandrek. Nah, mungkin bisa dijelaskan. Silakan. Kami kemarin membuat produk bandrek dan jamu, Pak. Jamu. Nah, ini untuk meningkatkan imunitas tubuh, apalagi di saat pandemi sekarang. Kita membutuhkan obat atau minuman herbal untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ini pun bisa kita konsumsi, Pak, di ketika cuacanya lagi dingin atau ketika malam hari, lagi waktu istirahat gitu, Pak. Nah, waktu yang bahan yang kami utamakan itu jahe itu sendiri, gula putih, pandan. Oh, gula putih, pandan ya. Serai. Iya, Pak, itu. Nah, kalau kita bicara masalah jamu dan bandrek, ini kan terkadang ada yang orang yang tidak suka mengkonsumsi jamu. Padahal ini jamu herbal ya, sangat baik sekali. Nah, apakah bisa nggak dikonsumsi untuk orang-orang yang, mohon maaf, terkadang ada alergi juga dengan jamu? Bisa nggak dikonsumsi untuk orang yang alergi gitu? Tergantung alerginya sih, Pak. Kalau misalkan dia alergi tentang kayak gini, ya otomatis dia akan minum yang lain gitu. Ya, terkadang kan dia memang apa ya, alerginya maksud saya itu kadang dia udah cium bau jamunya aja dia udah seperti mual, dia muntah. Kalau ini ada nggak efek-efek seperti itu? Nggak ada ya. Ini sangat alami berarti ya. Pak. Nah, menurut kalian nih, lebih baik kita mengkonsumsi obat-obat kimia atau obat-obat herbal yang hari ini sedang kalian lakukan sebagai bentuk kalian kan ini di dunia farmasi nih. Farmasi kan pasti bicaranya tentang obat-obatan baik yang kimia maupun yang herbal. Menurut kalian lah, lebih baik mana mengkonsumsi obat kimia ataupun obat herbal atau kedua-duanya? Oke, satu orang yang bisa jawab nih. Siapa? Mungkin kalau misalnya lebih baik itu tidak satu kimia atau herbal. Mungkin itu kedua-duanya itu berdampingan. Kalau misalnya dia tidak terlalu parah penyakitnya, kita bisa menggunakan herbal. Tapi kalau misalnya dia udah konsul ke dokter atau dia udah parah, dia bisa
bisa menggunakan yang kimia didampingi dengan yang herbal. Oh, berarti bisa kedua-duanya bisa dikonsumsi ya? Tidak ada yang lebih baik. Terkadang kan usia manusia semakin tua kan metabolisme tubuh semakin menurun ya, artinya rentan dengan penyakit. Apalagi kalau usia-usia lansia, menurut kalian lebih didominankan menggunakan herbal atau kimia? Lebih baiknya Pak, kalau untuk usia lansia itu lebih baiknya pakai yang herbal. Herbal ya? Ya, karena nanti kalau pakai yang kimia pun nanti punya efek sampingnya juga gitu Pak. Jadi kalau untuk yang herbal sendiri efek sampingnya nggak terlalu berdampak gitu. Ada stigma masyarakat atau pola pikir masyarakat menggunakan obat-obat herbal ini nggak akan baik gitu. Lebih bagus kita mengkonsumsi obat-obat kimia. Menurut kalian seperti apa? Dengan pola pikir yang masyarakat yang seperti itu, pasti banyak yang kalian pernah kalian dapatkan ya. Ada satu masyarakat mengatakan, kalau daripada mengkonsumsi obat herbal, bagusan kita mengkonsumsi obat-obat kimia, kita beli di apotek. Nah, seperti itu. Ini juga menjadi pertanyaan besar. Mungkin bisa kalian jawab. Siapa yang bisa menjawab itu? Nah. Gak apa-apa, silakan. Kalau misalnya obat kimia, karena mereka bersindrom sembuh dengan obat kimia. Ya, ini kan hanya sugesti aja ya sebenarnya ya. Dengan obat kimia, jadinya mereka mempercayai obat kimia. Kalau misalnya obat herbal itu kan butuh tahapan. Ya. Mungkin masyarakat itu tidak sabar dengan kesembuhan itu, tapi lebih baik kita menggunakan herbal daripada kimia. Jadinya saya lebih alami ya, berarti ya herbal lebih alami kan. Nah, yang pasti kan kita sangat senang gitu ya bahwasanya kalian masih mahasiswa, apalagi di S1 Farmasi, punya produk, punya karya. Sebenarnya motivasi kalian untuk masuk ke dunia farmasi ini apa? Motivasinya Pak, untuk pertama ya itu ya tentu kita untuk mau menyembuhkan masyarakat banyak, itu terutama keluarga gitu. Untuk kesembuhan diri juga mungkin bisa untuk menjaga diri. Jadi supaya kita tuh terkadang kita salah gitu dalam menggunakan obat gitu. Jadi dari kita ya menantau, kita bisa membagikan ilmu yang kita dapat supaya tidak menyalahguna obat gitu. Ya, terkadang kan banyak obat-obatan yang tanpa resep dokter, masyarakat selalu mengkonsumsi lebih dari dosis yang dibuat oleh yang direkomendasikan oleh dokter sendiri. Nah, ini juga menjadi PR kalian nanti, kalaupun nanti kalian tamat dari Stikes Indah Medan, terutama di bidang farmasi, kalian juga harus bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan penggunaan obat yang kimia maupun obat-obat herbal. Nah, ini yang terakhir nih, harapan kalian untuk Stikes Indah Medan, baik untuk dosen-dosennya maupun untuk teman-teman kalian yang ada di lingkungan kampus ini. Silakan. Masing-masing bisa jawab dulu nih. Silakan. Harapannya gitu. Kalau untuk saya harapannya ya mungkin untuk kedepannya lebih bisa diapakan lah, misalnya kegiatan ini kan baru, jadi kalau bisa per bulannya adalah bikin kayak produk-produk lagi gitu, produk-produk baru gitu. Jadi ya bisa menantau ada inspirasi atau aspirasi dari mahasiswanya kan bisa kita apakan gitu, kita buat apa yang mau dibuat. Artinya setiap bulan harus ada inovasi dan gagasan ya untuk membuat suatu produk ya, produk herbal ya. Nah, mungkin dari sana ada tambahan? Ya, sama tentang produk ini juga ya Pak. Kayak misalnya kita tuh melakukan kerjasama antar perusahaan, jangan perusahaan dulu, pabrik-pabrik kecil untuk mensuplai ke kita, mengajarkan ke kampus kita, kita bisa membuat produk yang sama dengan mereka, tetapi dengan tangan kita. Jadinya setiap bulannya tuh kita kayak ada memasukkan orang untuk mengajari kita kreativitas sendiri. Jadinya kita tidak monoton dengan dosen-dosen yang di sini aja. Berarti kita membentuk kerjasama atau MOU dengan perusahaan-perusahahan kecil ya, ataupun perusahaan farmasi yang besar. Nah, dari ini ada. Saya ingin Pak kerjasamanya seperti kita menjalin kerjasama dengan mahasiswa farmasi yang lain, agar kita bisa membagi pengalaman seperti apa kurangnya kita di sini dan orang itu juga bisa, biar kita saling memperbaiki. Seperti diadakan workshop di USU, kita saling berhubungan. Mengadakan workshop ataupun webinar ya, seminar ya, terkait dengan produk-produk ataupun dalam hal dunia kefarmasian. Nah, yang terakhir nih. Ya, sama aja sih Pak. Cuman kalau misalkan
supaya Stikes ini lebih maju aja, Pak. Stikes ini lebih maju. Nah, yang pasti terima kasih kalian sudah bisa gabung di podcast atau bincang sehat kita. Ini satu bentuk apresiasi yang pasti kepada seluruh dosen S1 Farmasi ataupun harapan-harapan kalian ke depan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi wacana untuk pengembangan dari dunia kefarmasian dan kalian juga bisa membuat sebuah karya yang lebih baik lagi, lebih nyata lagi. Dan satu pesan saya, kalian juga terus bisa membantu orang di sekeliling kalian, masyarakat di luar sana, dan bisa mengedukasi antara obat herbal maupun obat-obat yang kimia. Karena terkadang masyarakat di luar sana masih banyak yang belum paham tentang penggunaan obat. Terkadang obat-obat yang dikonsumsi bukan obat-obat yang dia rasakan sakitnya. Ini yang sering terjadi. Ini harapan dan pesan saya untuk kalian, mudah-mudahan kalian sukses dan bisa membanggakan orang tua, alma mater kalian Stikes Indah Medan dan juga baik agama, bangsa maupun negara. Mungkin terima kasih sudah bergabung di podcastnya saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagi kalian yang memiliki kemampuan di bidang farmasi atau obat-obatan, bisa bergabung di Stikes Indah Medan, tepatnya di S1 Farmasi. Di S1 Farmasi kita belajar seimbang praktek dengan teori. Dan di S1 Farmasi juga kita belajar tentang pembuatan pil atau obatan lainnya seperti herbal kali jahe, aromaterapi, sirup, dan sabun. Di Stikes Indah Medan juga memiliki prodi lain seperti D3 Farmasi, D3 Perawat, dan D3 Kebidanan. Bagi adik-adik yang ingin mendaftar di Stikes Indah Medan bisa hubungi kontak person di bawah ini. Stikes Indah Medan, Unggul berkarakter dan berdaya saing.